Kunci untuk bisa menaklukkan soal-soal potensi kognitif adalah teman-teman harus bisa menggambarkan kondisi yang diketahui dari soal, sehingga permasalahan yang tadinya rumit berubah menjadi lebih mudah dipahami. Oke, pada soal pertama ini diketahui, sebagian orang yang sukses bersifat dermawan. Semua orang yang dermawan bermuka manis. Simpulan yang tepat adalah pernyataan yang pertama kita sebut sebagai premis 1. Sedangkan pernyataan yang kedua kita sebut sebagai premis 2. Pada premis ke-1 terdapat kata sebagian yang dapat kita artikan sebagai tidak semua atau beberapa. Premis 1 menyatakan sebagian orang yang sukses bersifat dermawan. Kita gambarkan premis 1 ini sebagai sebuah lingkaran besar, kumpulan orang-orang sukses. Yang sebagiannya adalah orang-orang dermawan. Jadi orang dermawan ini hanyalah sebagian kecil dari orang-orang sukses yang diwakili oleh lingkaran kecil di dalam lingkaran besar orang sukses. Sedangkan pada premis kedua terdapat kata semua yang artinya tidak terkecuali. Semua orang dermawan bermuka manis. Jika premis 2 tersebut diubah ke dalam bentuk gambar, maka lingkarannya akan sama atau berhimpit dengan lingkaran orang dermawan, seperti ini. Pertanyaannya adalah, maka simpulan yang tepat yang mana? Kita bahas opsi satu persatu. Yang pertama A. Semua orang sukses bermuka manis. Kita garis bawahi kata semua, berarti tanpa terkecuali. Kita lihat pada gambar, semua orang sukses bermuka manis. Betul tidak? Padahal kita lihat sendiri, kumpulan orang-orang manis hanyalah sebagian kecil saja dari orang-orang sukses. Jadi opsi A salah. Kita bahas opsi B. Tidak semua orang sukses bersifat dermawan. Saya garis bawahi tidak semua. Nah, opsi B ini pernyataannya benar, tapi sayangnya dia bukan kesimpulan, melainkan kalimat lain dari premis pertama yang mengganti kata sebagian dengan tidak semua. Itu aja bedanya. Jadi, opsi B juga masih salah. Teman-teman, kita langsung ke opsi D aja ya. Semua orang dermawan bermuka manis. Ini juga sama pernyataan yang benar, bahkan sama persis seperti premis kedua di atas. Dan ini jelas bukan kesimpulan, jadi opsi D juga salah. Untuk opsi E, sebagian orang yang bermuka manis bersifat dermawan. Simpulan ini juga masih salah karena ternyata orang dermawan semuanya bermuka manis menurut gambar. Sedangkan dia bilang hanya sebagian, sehingga opsi E juga salah. Nah, jadi simpulan yang benar adalah opsi C. Sebagian orang sukses bermuka manis. Karena dari gambar kita melihat bahwa lingkaran orang manis hanya sebagian kecil saja dari orang-orang sukses. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Nah, teman-teman melihat bahwa untuk bisa menjawab soal nomor 1 ini, teman-teman harus menggambarkan bagaimana hubungan antara premis 1 dan premis kedua baru bisa menjawab soalnya. Untuk soal yang kedua diketahui, jika hari ini hujan, maka air di selokan meluap ke jalan. Jika air di selokan meluap ke jalan, maka sebagian sepeda motor tidak dapat melintasi jalan tersebut. Kesimpulan yang tepat adalah kalimat yang pertama kita sebut sebagai premis pertama. Sedangkan kalimat yang kedua kita sebut sebagai premis kedua.
Premis 1 menyatakan jika hari ini hujan, maka air di selokan meluap ke jalan. Kita gambarkan hubungan sebab akibat dua hal tersebut seperti ini. Gara-gara hujan, selokan meluap ke jalan. Inilah yang dinyatakan oleh premis 1. Kemudian premis 2 menyatakan jika air di selokan meluap ke jalan, maka sebagian sepeda motor tidak bisa lewat. Jadi kita tulis sebagian motor tidak bisa lewat. Nah, teman-teman harus benar-benar memperhatikan kata sebagian. Artinya tidak semua atau beberapa. Inilah yang dinyatakan oleh premis kedua. Maka kesimpulan yang tepat adalah kita bahas satu persatu opsinya ya. Opsi A menyatakan semua sepeda motor tidak dapat melintasi jalan tersebut. Padahal kita lihat pada gambar bahwa hanya sebagian motor saja yang tidak bisa lewat. Artinya tidak semua atau hanya beberapa. Jadi opsi A salah. Lanjut ke opsi B. Opsi B menyatakan jika hari ini hujan, maka sepeda motor tidak dapat melintasi jalan. Maksud dari kata maka sepeda motor artinya semuanya. Padahal kita juga tahu bahwa hanya sebagian saja yang tidak bisa lewat. Artinya opsi B juga masih salah. Opsi C, sebagian sepeda motor dapat melintasi jalan tersebut. Pada soal disebutkan hanya sebagian saja yang tidak bisa lewat. Itu artinya sebagian bisa lewat. Nah, jadi opsi C betul. Tapi jangan selesai sampai di sana. Kita bahas kenapa opsi D dan opsi E juga salah. Opsi D mengatakan semua sepeda motor dapat melintasi jalan. Padahal kita tahu hanya sebagian yang bisa lewat. Opsi D salah. Sedangkan opsi E menyatakan sebagian yang bisa lewat jalan tersebut saat hujan bukan merupakan sepeda motor. Pernyataan ini tidak ada di premis, artinya jawaban E salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk soal yang ketiga ini diketahui tanaman yang bijinya berkeping satu memiliki akar serabut. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman X adalah tanaman yang bijinya berkeping satu. Jadi, pernyataan yang pertama kita sebut sebagai premis 1. Pernyataan yang kedua kita sebut sebagai premis 2. Pernyataan yang ketiga kita sebut sebagai premis 3. Jadi pada soal yang ketiga ini ada 3 buah premis. Sebelumnya nomor 1 dan nomor 2 hanya ada 2 premis kan? Premis 1 menyatakan tanaman yang bijinya berkeping satu memiliki akar serabut. Mari kita gambarkan premis 1 ini sebagai sebuah lingkaran besar. Kumpulan tanaman berkeping satu. Yang mana pasti berakar serabut. Seperti ini. Kemudian premis 2 menyatakan semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Mari kita gambarkan. Kalau tumbuhan palem memiliki akar serabut, berarti dia hanya sebagian kecil saja dari tanaman berkeping satu. Terakhir, premis 3 menyatakan tanaman X adalah tanaman yang bijinya berkeping satu. Di manakah posisi tanaman X ini? Nah, karena disebutkan bahwa dia berkeping satu, maka ada 2 kemungkinan tanaman X ada di dalam kelompok palem atau di luar kelompok palem, tapi masih ada di dalam lingkaran tanaman berkeping satu.
Maka kesimpulannya adalah, kita mulai dari opsi yang terakhir ya. Mulai dari opsi E, tanaman X bukan tumbuhan palem. Padahal pada gambar kita melihat bahwa tanaman X mungkin saja tumbuhan palem. Jadi opsi E salah. Kita lanjutkan pada opsi D, tumbuhan palem tidak berakar tunggang. Pernyataan ini bukan kesimpulan, melainkan kalimat lain dari premis kedua. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Jadi opsi D juga salah. Opsi C menyatakan tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman X. Pada gambar terlihat bahwa baik palem maupun tanaman X termasuk ke dalam kelompok tanaman berkeping satu dan berakar serabut, bukan berakar tunggang. Jadi opsi C juga salah. Opsi B menyatakan tanaman X adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang. Padahal kita lihat pada gambar bahwa tanaman palem itu berakar serabut. Artinya opsi B salah. Terakhir opsi A, tanaman X adalah jenis tumbuhan palem. Nah, benar sekali. Kita lihat pada gambar bahwa tanaman X ada kemungkinan termasuk tanaman palem. Jadi opsi A adalah betul. Pada soal yang keempat diketahui, tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Kesimpulan yang paling tepat adalah kalimat yang pertama kita sebut sebagai premis 1. Sedangkan kalimat yang kedua kita sebut sebagai premis 2. Premis 1 menyatakan tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Kita gambarkan premis 1 ini sebagai sebuah lingkaran Pulau A. Yang mana hutan di dalamnya mungkin ada yang terbakar atau tidak. Dan bagian hutan lindung termasuk yang selamat atau tidak terbakar. Kemudian premis 2 menyatakan beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Di manakah posisi kawasan wisata ini? Nah, artinya posisi kawasan wisata ini berada di dalam lingkungan hutan lindung seperti ini. Nah, ini adalah kawasan wisata. Kita tuliskan ya, wisata. Maka kesimpulannya adalah yang mana? Oke, kita kembali bahas opsi satu persatu. Opsi A menyatakan beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Dari gambar kita dapat melihat justru semua kawasan wisata selamat dari kebakaran. Kenapa? Karena dia berada di dalam kawasan hutan lindung, yang mana hutan lindung itu selamat dari kebakaran. Jadi opsi A salah. Kemudian opsi B menyatakan beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Nah, pernyataan B ini juga salah karena hutan lindung semuanya selamat, tidak ada sebagian yang terbakar. Jadi opsi B itu salah. Karena arti beberapa itu kita bisa artikan seperti soal sebelumnya, itu artinya sebagian. Lanjut opsi C menyatakan beberapa hutan lindung atau sebagian hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah bukan kawasan wisata. Sekali lagi, hutan lindung itu selamat, baik yang kawasan wisata ataupun bukan. Jadi opsi C juga salah. Kemudian opsi D mengatakan tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Padahal pada gambar kita jelas melihat lingkaran merah ini adalah kawasan wisata yang berada di lingkaran hutan lindung. Jadi opsi D salah. Terakhir opsi E menyatakan tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Nah, ini benar sekali karena kawasan wisata berada di dalam lingkungan hutan lindung yang tidak mengalami kebakaran.
maka otomatis kawasan wisata pun selamat dari kebakaran. Jadi opsi E adalah jawaban yang benar. Pada soal yang kelima ini diketahui, pada saat pergi belanja, Retno selalu berangkat bersama Siti kakaknya. Jika Dian, adik bungsu Retno bepergian, maka Retno ikut bersamanya. Kesimpulan yang tepat adalah pernyataan yang pertama kita sebut sebagai premis pertama, sedangkan pernyataan yang kedua kita sebut sebagai premis 2. Saya tuliskan ini sebagai premis 1, yang bawah sebagai premis 2. Premis 1 menyatakan, pada saat pergi belanja, Retno selalu berangkat bersama Siti kakaknya. Kita buatkan diagram sebab akibat premis 1 ini sebagai berikut. Jika berbelanja, maka Retno dan Siti selalu bersama. Nah, kegiatan berbelanja ini bisa kita juga kategorikan sebagai bepergian. Kemudian premis 2 menyatakan, jika Dian, adik bungsu Retno bepergian, maka Retno ikut bersamanya. Premis kedua, jika Dian bepergian, maka Retno ikut. Dian menjadi sebab dan Retno menjadi akibat. Maksudnya, Retno ikut bepergian jika Dian bepergian. Jadi tidak bisa dibalik, sebab Retno bepergian, Dian ikut. Jadi boleh dikatakan, bepergiannya Retno tidak menyebabkan Dian ikut. Jadi ini salah. Tapi menjadi benar jika kondisinya Retno tidak bepergian disebabkan Dian tidak bepergian. Saya tuliskan disebabkan. Nah, ini betul. Itu kurang lebih 3 ilustrasi kondisi dari premis kedua. Jadi premis kedua memiliki 3 gambaran. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah, seperti biasa kita bahas satu persatu opsinya ya teman-teman. Untuk opsi A dinyatakan bahwa jika Retno tidak bepergian, maka Siti bepergian. Ini salah ya. Kenapa? Karena kalau Retno tidak bepergian, Siti juga ikut tidak bepergian. Ini berdasarkan dari premis 1. Mereka selalu bersama ya di sini nih. Oke. Untuk opsi B, jika Siti tidak bepergian, katanya otomatis Dianlah yang bepergian. Ini hati-hati ya, agak ngejelimet. Dari premis pertama, Retno dan Siti selalu berbarengan. Artinya, kalau Siti tidak pergi, maka Retno juga tidak pergi. Tapi hati-hati, di sini kita lihat pada kemungkinan yang salah ini, bepergiannya Retno atau tidak bepergian Retno tidak menyebabkan Dian ikut atau tidak. Jadi ini jelas salah, karena Dian belum jelas pergi atau enggak. Untuk opsi C, jika Dian tidak bepergian, maka Siti juga tidak bepergian. Ini juga pernyataan yang salah. Kenapa? Karena jika Dian tidak bepergian, maka Retno juga tidak ikut bepergian bersama Dian. Namun, masih ada kemungkinan Retno dan Siti pergi berbelanja bersama, atau kemungkinan mereka tidak berbelanja sama sekali, Siti dan Retno. Jadi, tidak bisa ditentukan bahwa pasti Siti tidak bepergian. Oke, jadi opsi C juga masih salah. Opsi D, jika Retno bepergian, maka Siti tidak bepergian. Siti selalu ikut dengan Retno. Opsi D jelas salah, karena Retno dan Siti selalu bersama-sama. Opsi E menyatakan, jika Siti bepergian, maka Dian belum tentu bepergian. Jika Siti bepergian, otomatis Retno ikut pergi bersama Siti. Tapi ingat, kepergian Retno tidak lantas menyebabkan
Dian ikut atau tidak? Jadi benar pernyataan E ini. Oke, jadi jawabannya adalah E. Terima kasih. Pada soal yang ke-6 diketahui, siswa yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Kalimat ketiga, Rianto belajar bahasa Inggris. Kesimpulannya adalah kalimat yang pertama kita sebut sebagai premis 1. Sedangkan kalimat yang kedua kita sebut sebagai premis 2. Terakhir premis ketiga adalah ini. Kita beri nama premis 1, premis 2, dan yang kuning adalah premis 3. Pertanyaannya adalah kesimpulannya apa? Premis 1 menyatakan siswa yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Sedangkan premis kedua menyatakan orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Kita coba gambarkan keterkaitan antara premis 1 dan premis 2 tersebut dalam dua buah lingkaran seperti ini. Premis 1 diwakili oleh lingkaran sebelah kiri, kemudian sebelahnya ada premis 2 yang beririsan di tengah-tengah. Premis 1 kita sebut sebagai pintar matematika. Dan premis 2 itu sebagai tinggal di negara asing. Dan irisannya di tengah-tengah ini menyebabkan seseorang mudah belajar bahasa. Oke. Coba kita warnai bagian arsirnya ya biar lebih menarik. Kemudian premis 3 yang warna kuning menyatakan Rianto belajar bahasa Inggris. Di manakah posisi Rianto ini? Premis 3 berada di dalam irisan kedua lingkaran. Kenapa demikian? Karena Rianto termasuk belajar bahasa, yakni bahasa Inggris. Kita tuliskan Rianto belajar bahasa Inggris. Nah, inilah premis ketiga. Jadi premis pertama ini, premis kedua ini, premis ketiga ini. Maka kesimpulannya adalah kita bahas satu persatu opsinya ya. Karena persoalannya udah kita gambarkan, maka untuk menentukan opsi mana yang benar itu akan jauh lebih mudah. Mari kita coba. Opsi A mengatakan mungkin Rianto tidak bisa berbicara. Pernyataan ini benar-benar tidak ada di premis 1 dan premis 2 maupun premis 3. Jadi opsi A salah. Opsi B mengatakan mungkin Rianto tidak pernah tinggal di luar negeri. Berdasarkan gambar, Rianto bisa belajar bahasa disebabkan oleh dua hal. Mungkin Rianto pintar matematika atau pernah tinggal di negara asing. Jadi opsi B juga salah. Berdasarkan pembahasan pada B, opsi C juga salah karena dia menyatakan tidak mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri. Padahal tadi sangat mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri karena dia sedang belajar bahasa Inggris. Jadi opsi C juga salah. Kemudian opsi D menyatakan tidak mungkin Rianto pandai matematika. Ini juga salah karena tadi jelas dia bisa belajar bahasa karena sangat mungkin dia pintar matematika. Nah, yang terakhir opsi E menyatakan mungkin Rianto pandai matematika atau bahasa Inggris. Kenapa Rianto bisa belajar bahasa Inggris? Berdasarkan gambar, mungkin sekali disebabkan karena Rianto pintar matematika atau juga pintar bahasa Inggris. Ya. Jadi jawaban E adalah benar.